Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kembali kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah beliau terhadap kita bersama. Kemudian salam dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini Bapak-bapak kaum muslimin sidang Dewan Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang sampai ke masjid itu. Sebelumnya kami sampaikan bahwa waktu khatib Jumat itu pada hari ini masuk pukul 12:04. Pukul 12:04. Jadi kepada ini Bapak-bapak kaum muslimin yang masih berada dalam perjalanan, marilah bersegera untuk masuk ke dalam masjid, dan kepada anak kami, anak keluarga kami, mari kita masuk ke dalam masjid dan duduk dengan tertib tanpa mengeluarkan suara. Kemudian yang bertindak sebagai khatib dan imam pada jumat itu hari ini yaitu Al-Ustaz Nasrul SKG. Alhamdulillah beliau berada bersama kita di masjid. Dan untuk muazzin nanti kita mintakan kepada Ustaz Agung atau Ustaz Al. Kemudian kami sampaikan keadaan keuangan masjid itu pada minggu ini Jumat 3 November 2023. Saldo kas minggu lalu 5.491.900 rupiah. Uang masuk selama seminggu 272.000. Jadi berjumlah 5.763.900 rupiah. Sementara uang keluar dalam minggu ini yaitu 1.085.000 rupiah. Dengan demikian saldo kas masjid itu pada minggu ini pada Jumat ini yaitu sampai 1.678.900 rupiah. Sampai 1.678.900 rupiah. Itulah keadaan kas masjid itu sampai Jumat hari ini. Demikian kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha wa biha wa nahya wa biha wa namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم عن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع واختصه بسعة الدعاء ومجاب المسموع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lipat rahmat, nikmat serta hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita hadir di Jumat ini untuk melaksanakan ibadah. Semoga rangkaian ibadah yang kita laksanakan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah untuk kita perumani. Semoga bisa kita baca, kita pahami, dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala hari demi hari, waktu demi waktu, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah digambarkan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku ingin jadikan di permukaan bumi seorang khalifah. Lalu ada hamba Allah yang membantah waktu itu, namanya malaikat. Kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimak. Apakah akan engkau jadikan ya Allah di permukaan bumi itu orang yang kerjanya menumpahkan darah? Itu sanggahan dari para malaikat. Kemudian dia tegaskan oleh malaikat waktu itu, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami para malaikat selalu mensucikan engkau, memuji engkau dan mensucikan engkau. Untuk apa manusia dicipta di permukaan bumi ini? Lalu Allah menjawab terakhir, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui dari apa-apa yang tidak engkau ketahui. Ternyata ilmu Allah jauh lebih luas. Maka mulai dari peristiwa Ismail dengan Ibrahim membuat malaikat kagum dengan keimanan di manusia. Hamba Allah menyerahkan dirinya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala terdengar para malaikat. Apa yang tidak mereka ketahui ternyata jauh lebih besar nilainya insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada suatu hari terkait dengan hal ini kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib. Dipanggil Ali ke rumah beliau, maka hadirlah Ali di rumah Rasul. Di situ disampaikan oleh Rasul kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, satu hari Jibril datang kepadaku. Jibril adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan
Ruh yang suci, yang dapat dipercaya, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Satu hari Jibril ini, kata Nabi, pernah mendatangi Nabi, kemudian sampaikan kepada Nabi. Apa yang dia sampaikan oleh Jibril kepada Nabi? Tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam. Satu hari Jibril sampaikan kepadaku, yang mau jadi anak Adam, ingin dia jadi manusia. Kenapa dia begitu ingin menjadi manusia? Karena dia lihat begitu amal-amal yang disediakan oleh Allah untuk manusia. Para malaikat berbeda dengan kita. Malaikat yang biasa bisa lihat apa ganjaran yang disediakan oleh Allah untuk ibadah yang kita laksanakan setiap hari. Kita tidak bisa lihat hari ini, tapi malaikat dia sudah lihat bagaimana yang disediakan oleh Allah. Sehingga dengan demikian timbul keinginan dari malaikat Jibril yang mau jadi manusia min bani Adam, dari anak keturunan Adam. Kenapa dia mau seperti itu? Disebut kisahnya ada 7 penyebab dia bercita-cita mau jadi manusia. Yang pertama, as-salawatul khamsu ma'al iman. Salat 5 waktu yang dilaksanakan oleh manusia bersama imam. Ini nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu sehari semalam bersama imam, artinya salat berjamaah. Allah perintah kepada kita, aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, artinya salat berjamaah. Salat jemaah yang kita lakukan 5 waktu sehari semalam membuat malaikat Jibril iri terhadap kita, iri terhadap pahala yang disediakan oleh Allah buat kita. Lalu kenapa kita tidak mau hadir untuk salat berjamaah? Kenapa berat bagi kita hadir untuk salat berjamaah? Kenapa tidak menjadi sebuah tekad bagi kita untuk selalu hadir di salat berjamaah? Malaikat Jibril yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala iri melihat amalan tersebut, sehingga dia ingin menjadi anak cucu Adam. Maka untuk itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita hadir di setiap waktu. Mungkin tidak di musala tapi di masjid, atau tidak di masjid tetapi di mana kita berada, kita usahakan untuk salat 5 waktu secara berjamaah, karena nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang membuat malaikat Jibril ini terhadap manusia, wa majalisatil ulama, majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu ini sangat tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan oleh Rasul, semenjak kita berada di majelis itu sampai kita selesai, kita dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, diampuni dosa, kedua, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berdoa sementara kita mungkin tidak berdoa. Sampai kapan malaikat itu berdoa? Sampai kita meninggalkan majelis tersebut. Majelis ulama, majelis ilmu yang kita adakan penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang menyebabkan malaikat Jibril iri. Yang ketiga, wa'iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, menjenguk saudara kita yang sakit. Dalam hadis disebutkan, semenjak kita berangkat dari rumah sampai ke tempat tujuan, melihat orang yang sakit, saudara kita yang sakit, sampai kita kembali di rumah, didoakan oleh 70.000 malaikat supaya diampuni dosa kita dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dari situ kesemandoran hati kita untuk bisa pergi melihat saudara kita yang dalam keadaan sakit dan hadir di majelis melihat saudara yang sakit itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasyidul janazah, menyelenggarakan jenazah. Dalam rangka menyelenggarakan jenazah yang kita dituntut untuk hadir di situ, yaitu dengan salatkan sampai menguburkan.
Allah memandikan dan mengabani itu akan berbeda. Kalau yang laki-laki, kalau perempuan. Tapi untuk salat dan hadir kepada pemakaman, semua kita bisa hadir. Maka pahala disediakan oleh Allah untuk orang yang hadir di situ. Dari mensalatkan sampai di kubur dia hadir, disediakan 2 qirat. 1 qirat itu sama dengan 1 bukit Uhud emas. Nilai pahala yang diberikan oleh Allah. Kalau 2 qirat berarti 2 bukit Uhud yang sudah berbentuk emas disediakan oleh Allah. Itu pahala yang disediakan oleh Allah untuk kita hadir dalam menyelenggarakan jenazah saudara-saudara kita. Jadi kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kalau kita sudah hadir di masjid, jenazah dimandikan, lalu orang salat di dalam masjid, kita duduk di luar, kerugian yang sangat besar buat kita. Ada disediakan oleh Allah pahala yang besar di situ, tapi kita malah menonton, tidak ikut mengambil bagian dari apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah wasaqiyma, memberikan air minum kepada orang yang kehausan. Tirma, kasih minum orang yang kehausan, nilainya sangat tinggi di sisi Allah, sehingga malaikat Jibril menjadi iri terhadap amalan ini. Yang keenam, maslul bainan nas, mendamaikan di antara saudara-saudara kita yang bertikai, yang tidak bertegur sapa, yang saling bermusuh satu sama lain, lalu kita damaikan mereka, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah, menyambung silaturahim orang yang telah putus silaturahim. Yang ketujuh yang menyebabkan malaikat iri terhadap kita adalah ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Maka perintah Rasul di ujung hadis, "Faqris ala zalik," maka berharaplah engkau atas amalan itu wahai Ali, kepada Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Faqris ala zalik waqtadiru yawmil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bisakah kita yakin bahwa kita akan ditempatkan di surga oleh Allah hanya dengan amal yang kita kerjakan hari ini, tanpa ada peningkatan, penambahan dan perbaikan dari kita? Tentu nikmat Allah jauh lebih banyak yang diberikan kepada kita dari amal yang sudah kita kerjakan. Maka tidak ada salahnya kita tingkatkan dengan apa yang disebutkan di dalam hadis tadi, betapa mereka iri dengan amalan yang dikerjakan oleh anak Adam. Maka mari kita mulai dengan anjuran dalam ujung hadis, faqris ala zalik. Kita hadiri salat berjamaah, kita hadiri majelis-majelis ilmu, kita jemput saudara kita yang sakit, kita iringi jenazah, kita kasih minum orang-orang yang kehausan dari kita, kita damaikan saudara kita yang bertengkar, dan kita muliakan tetangga, kita muliakan anak yatim. Dengan demikian mudah-mudahan Allah berikan tempat terbaik di surga-Nya Allah buat kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والبركة على أنفسنا وعلى بيتنا ولبلدنا هذا خاصة بلاد المسلمين عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا أفضل ما تطيع عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله أكبر. أقم الصلاة.